Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Teman-teman semuanya, kita ucapkan rasa syukur kita dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena atas nikmat Allah yang luar biasa yang senantiasa diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga Allah mampukan diri kita kembali nih di tahun ini untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini merupakan nikmat yang sungguhnya tidak akan bisa dihitung oleh siapapun tentunya. Apalagi pepohonan yang ada di dunia dijadikan pendaknya dan lautan dijadikan tintanya. Niscaya mustahil kita bisa menghitung yang namanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan begitu, salawat dan salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kehadiran Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya yang senantiasa setia menemani dakwahnya, kepada para sahabatnya juga yang senantiasa rela berkorban harta, jiwa dan raganya demi berjalan dakwah Islam sampai kepada negeri kita ini. Dan tentunya kita menjadi umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin rabbal alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah tentunya kajian kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai bagaimana Ramadan di masa Nabi dan bagaimana sejarah Ramadan ini. Tentu sebagaimana kita ketahui dan sudah kita hafal mungkinnya di ayat surat Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dan ini juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan, sudah diperintahkan juga umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Artinya apa? Ramadan ini atau puasa ini sudah diperintahkan ya sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita baca data-data tentang puasa, maka yang kita temukan adalah puasa yang pertama kali dilakukan adalah puasa oleh Nabi Adam, di mana saat itu Nabi Adam diturunkan ke bumi dan cara beliau untuk bertobat salah satunya adalah dengan berpuasa selama 3 hari. Dan itu adalah puasa yang dilakukan pertama kali oleh umat manusia oleh Nabi Adam. Kemudian ada juga puasanya Nabi Daud, yaitu dengan puasa sehari buka sehari, ya, atau kita kenal dengan puasa Nabi Daud, selang-seling jadi begitu. Kemudian juga ada puasanya Nabi Musa. Nabi Musa ini berpuasa karena bentuk rasa syukur. Ya, kita ketahui bahwasanya Nabi Musa ini mengalami penindasan di Raja Fir'aun dan kemudian beliau dikejar hingga sampai ke lautan dan beliau diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu dan dibukakanlah laut tersebut setapak jalan untuk beliau dan umatnya untuk lewat. Dan akhirnya setelah beliau berhasil lewat dan kembali beliau menghentakkan tongkatnya dan kembali laut itu tertutup kembali dan Raja Fir'aun serta pengikutnya di situ tewas di sana. Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur beliau karena telah diselamatkan dari tentara Fir'aun, dan itu dilaksanakan sebagai puasa Asyura yang sekarang kita kenal atau 10 Muharram. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan berpuasa itu pada tahun kedua Hijriah atau setelah setahun beliau hijrah ke Madinah. Nah, perintah ini ya sebelumnya ya Nabi Muhammad juga menjalankan puasa, yakni puasa Ayyamul Bid Nabi Adam tadi. Ya, beliau bahkan memerintahkan juga umatnya untuk berpuasa Ayyamul Bid ini. Nah, kemudian beliau datang ke Madinah atau hijrah ke Madinah menemukan satu fenomena atau satu peristiwa di mana setiap 10 Muharram atau 10 Asyura itu ya umat
umat Yahudi di Madinah itu berpuasa. Kemudian beliau bertanya kepada kaum Ansor, apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi di saat 10 Muharram ini, dan para sahabat mengatakan mereka berpuasa di 10 Muharram. Karena kenapa? Karena mereka mensyukuri atas keselamatan Nabi Musa dalam peristiwa dikejarnya oleh bala tentara Fir'aun saat itu. Dan beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, akulah yang paling berhak menjalankan puasa tersebut. Akhirnya beliau memerintahkan umatnya juga untuk melaksanakan puasa Asyura tersebut. Namun tak berselang lama perintah untuk menjalankan puasa Ramadan datang, yakni tadi ayatnya Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat, dan seterusnya. Dan itu adalah keterangan bahwasanya puasa umat Nabi Muhammad SAW adalah dijalankan pada puasa bulan Ramadan. Dan pada sejarahnya yang saya dapatkan bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW di awal-awal diperintahkannya untuk berpuasa itu sangat memberatkan kaum muslimin. Ya, kenapa memberatkan? Karena Ramadan dikenal pada di orang Arab itu, bulan Ramadan adalah bulan yang terik, mataharinya sangat terik gitu ya, bulan yang membakar gitu. Hingga pada saat itu umat Islam sangat berat untuk berpuasa. Bahkan ditambah lagi pada tahun 2 Hijriah pun ada peristiwa yang besar, ya, pertaruhan antara adanya kaum muslimin nantinya atau tidak. Yaitu apa? Ada yang namanya peristiwa Perang Badar. Itu terjadi pada saat awal-awal puasa Ramadan diperintahkan atau kita kenal dengan 17 Ramadan, yaitu peristiwa Perang Badar. Dan dari situ peperangan itu hebat terjadinya. Kenapa? Karena saat itu umat Islam masih sedikit, alias masih ratusan, atau di salah satu riwayat yang saya baca adalah 313 orang. Dan sedangkan kaum kafir Quraisy itu berjumlah sekitar 950 orang sampai 1000 orang. Dan itu berarti kan sekitar 3 kali lipat. Dan itu apa yang terjadi? Walaupun awalnya ya kaum muslimin sempat terdesak, oleh kaum kafir Quraisy, namun Allah menurunkan bala bantuan para malaikat, dan malaikat itu dipimpin langsung oleh rajanya malaikat, yakni malaikat Jibril. Disitulah kaum muslimin membalikkan keadaan dan berhasil menangkan peperangan Badar tersebut. Akhirnya saat itu juga ada yang bilang ya saat itu juga kaum muslimin sebagian ada yang tidak berpuasa, ya, sebagai bentuk keringanan. Namun yang kita perlu perhatikan adalah walaupun dalam keadaan berpuasa, ya, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin saat itu tetap mau berperang untuk menjaga kehormatan kaum muslimin saat itu. Yang apabila menurut sejarawan, kalau misalkan perang itu berhasil dimenangkan oleh kafir Quraisy, maka kaum muslimin dibabat habis dan mungkin tidak ada kaum muslimin. Namun Allah menakdirkan bahwasanya kaum muslimin saat itu berhasil menang. Nah, kemudian ada juga peristiwa di mana di zaman Nabi puasa itu diperintahkan awalnya 24 jam penuh, atau dari mulai Isya sampai Isya kembali. Nah, kemudian ada yang namanya keringanan. Nantinya ada ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyadu minal aswad, dan seterusnya. 187. Nah, itu merupakan kisah Qais bin Shirman. Beliau merupakan sahabat Nabi yang bekerja di perkebunan di Madinah, di mana saat itu beliau kerjanya cukup berat, ya, mulai pagi hari sampai siang hari. Nah, kemudian beliau pulang untuk berbuka puasa di maghrib sampai isyanya. Ya, namun ketika pulang ternyata tidak ada bahan makanan untuk berbuka, sehingga beliau meminta kepada istrinya untuk mencari makanan, ya, untuk beliau berbuka puasa begitu. Nah, kemudian istrinya mencari, ternyata ketika istrinya pulang membawa makanan, melihat suaminya Qais tersebut sudah tidur sampai paginya. Artinya apa? Paginya Qais ini harus kembali bekerja dengan perut yang kosong, belum buka puasa. Akhirnya ternyata di siang harinya Qais bin Shirman ini, ya, ternyata pingsan saat bekerja, dan saat itu terdengarlah kabar tersebut sampai kepada telinga Rasulullah SAW, dan akhirnya direvisi
untuk berpuasa dari fajar hingga waktu maghrib. Dan saat itu pula diturunkan ayat tadi ya, Al-Baqarah 187 untuk diperbolehkannya makan dan minum dari maghrib sampai waktu fajar. Bahkan